Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat semua. Apa kabar di siang hari Idul Sabtu ini? Kebetulan saya berada di sebuah lokasi yaitu di sini kami ditemani oleh hujan yang rindu pada pohon. Baiklah saudara-saudaranya, perkenalkan saya Ivana Yulia. Di sini saya akan membahas sebuah topik yang begitu luar biasa dan menarik untuk kita gali lebih dalam, yang mana kita mengangkat sebuah tema nilai inovatif dan kreatif para calon kepala daerah dalam meyakinkan pemilih di Pilkada serentak tahun 2025. Saya di sini ditemani oleh narasumber yang begitu spesial, yaitu Saudara Wahyu Hidayat Lubis, yang mana Saudara Wahyu Hidayat Lubis ini adalah seorang aktivis muda dan founder Bumi Putra Institute, dan dia juga adalah seorang penulis yang mana karya tulisnya sudah tidak diragukan lagi, sudah banyak. Di antara karya tulis beliau yaitu Degradasi Hukum Pasca Reformasi yang dimuat pada Koran Bogor Today tahun 2016, ya, Demokrasi yang Melelahkan. Terakhir kemarin ini yang baru-baru dia lahirkan yaitu Agenda Kiamat Kemanusiaan. Sekarang langsung saja kita sapa narasumber kita yang begitu spesial, Saudara Wahyu Hidayat Lubis. Apa kabar, Bang Saudara Wahyu? Oke, alhamdulillah ya, terima kasih, kabar baik. Terima kasih Mbak Ivana udah mau ngobrol-ngobrol sama saya. Saya ingin bertanya, apakah yang menggerakkan Saudara Wahyu untuk peduli terhadap kualitas politik di negara Republik Indonesia ini, khususnya di daerah kelahiran saudara di Madinah, Sumatera Utara? Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan generasi muda Sulawesi dimanapun berada, terkhusus di Kabupaten Mendiring Natal, yang hari ini pada tanggal 9 Desember nanti itu akan mengikuti ajang pemilihan kandidat bupati dan wakil bupati. Mungkin kawan-kawan terkhusus di Mendiring Natal itu sudah melihat beberapa tulisan-tulisan saya di Facebook saya sendiri, ya, tentang suara-suara saya, yaitu meminta keterbukaan lapangan pekerjaan. Mungkin agak sedikit frontal, mungkin agak sedikit memaksakan, tapi begini, secara latar belakang berpikir saya sangat didominasi oleh konsepsi Islam, karena saya berharap adalah Madinah, Kabupaten Mendiring Natal, pemimpinnya siapapun ke depan itu harus membawa suatu konsepsi yang religius. Karena begini, di tahun 2011, 2013 PTPN sebagai perusahaan plat merah yang ada di kecamatan saya, Batahan, Kabupaten Mendiring Natal, itu mencoba untuk membuka ruang kerja, tapi dengan pekerjaan buruh harian lepas. Buruh harian lepas, kita sama-sama tahu bahwa di situ tidak ada nilai di mana jaminan ketenaga kerjaan. Mereka digaji 30.000 per hari. Mereka bekerja di koperasi mereka sendiri dengan luas tanah 3.200 hektar. Itu yang mendorong saya, kenapa saya harus untuk bersuara, meminta masyarakat putra daerah di Madinah maupun kecamatan saya itu diberdayakan. Artinya adalah tidak ada monopoli ekonomi oleh orang-orang luar. Karena di tahun 2017 generasi kami itu sudah memiliki pendidikan. Generasi kami sudah sekolah, sudah sampai sarjana-sarjana. Dan artinya adalah bahwa kebutuhan untuk tenaga kerjaan
untuk di tingkat pendidikan kami mumpuni. Kami punya tamatan-tamatan sarjana. Jadi kenapa harus mengekspansi dari luar gitu loh, untuk bekerja di kampung kami. Itu realitas yang saya lihat. Secara latar belakang berpikir, secara Islam, saya dilahirkan di organisasi HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, bahwa Islam mengajarkan setiap tindakan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya membaca sebuah buku Bintang Arasi, ada sebuah pertanyaan yang datang ke diri saya, bahwa siapa manusia yang paling sempurna di atas dunia ini? Jawabannya adalah siapa yang takwa. Nah, artinya adalah jikalau pemimpin hari ini peduli dan dia beragama Islam, dan Madinah itu adalah salah satu rambu Mekah di Sumatera Utara, di daerah Sumatera Utara itu rambu-rambu Mekah, salah satunya yaitu Madinah. Nah, mayoritas masyarakat di sana adalah Islam, tapi tindakan-tindakannya itu tidak seperti bertuhan. Situ. Apakah ini kondisi di Kabupaten Bantahan itu belum lepas dibayar 30.000 per hari, mungkin di tahun pada waktu itu, apakah kondisi tersebut masih berlangsung sampai pada hari ini? Kondisi, kalau pertanyaannya ini, mereka waktu itu mungkin bekerja dengan gaji 30.000, dengan ada nilainya, ada 30.000-nya gitu. Masih bisa beli rokok, masih bisa beli kopi, masih bisa ngasih jajan anak gitu ya, yang sekolah gitu. Tapi hari ini yang parahnya adalah ketika kebun itu kebangun, perusahaan-perusahaan itu kebangun, masyarakat kami tidak diperdayakan. Sampai hari ini kami mengalami krisis ekonomi. Kemana pemimpin-pemimpin kami yang hari ini katanya ingin mengabdi kepada rakyat, ingin mengabdi kepada masyarakat? Saya sebagai putra daerah, sebagai generasi muda seluruh negeri, ya wajar saya untuk berbicara persoalan masyarakat saya. Saya sampaikan apa yang menjadi persoalan-persoalan di kampung saya. Terkait penyampaian itu, apakah Saudara Wahyu sudah mencoba melalui langsung bersuara kepada yang terkait, pihak terkait mungkin, atau melalui akses seperti apa yang Wahyu sudah coba? Oke. Nah, untuk persoalan ini di tahun 2015 saya sama kawan-kawan coba turun langsung ke lapangan, ke kampung. Kita mengadakan sebuah gerakan, kita meminta semua komponen masyarakat untuk mencoba mempedulikan persoalan tenaga kerjaan ini. Sampai waktu itu kita ada pergantian ketua koperasi, ketua KUD lah, yang dikelola asetnya itu seluas 3.200 hektar. Tapi pun persoalan itu ternyata tidak mampu mengangkat perekonomian. Harapan kami di waktu itu adalah koperasi unit desa Pasar Baru Bantahan yang dikelola oleh PT PN itu mampu untuk menghidupkan ekonomi masyarakat. Tapi sampai hari ini tahun 2015 sampai 2020 ini itu tidak ada perkembangan, dan pemerintah daerah pun tidak mau menyelesaikan persoalan ini. Baik, berarti sekarang ini adalah barometer untuk perubahan karena memang inilah saatnya wajah baru di seluruh daerah, terkhususnya adalah 9 provinsi yang akan pilkada pada tanggal 9 Desember 2020 ini. Apa yang Wahyu harapkan di wajah baru, khususnya di daerah Bantahan? Pertama gini, dalam konsepsi kepemimpinan hari ini, saya secara pribadi ya, kenapa saya harus berbicara politik sebagai anak muda? Yang hari ini mungkin karena anak muda melihat tontonan terhadap elit-elit ini tidak pernah membawa kepentingan rakyat yang sesungguhnya. Tapi secara pribadi, saya memiliki kesadaran metafisik intelektual. Saya mencoba untuk merenungkan
kenapa saya harus bersuara dalam momentum politik seperti hari ini. Yang pertama adalah nilai religius. Nilai religius ini saya disadarkan bahwa ketakwaan kepada Tuhan itu adalah sifatnya mutlak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita lahir dari dunia, maka kita akan kembali kepada Dia. Itu satu, ketakwaan ke Tuhan. Yang kedua adalah bahwa di mana kita harus mengakui Tuhan itu ada. Ya, di mana kita harus mengakui dengan syahadat kita. Artinya adalah bahwa setiap perjuangan, setiap langkah-langkah, dan saya pun secara pribadi bersuara secara politik itu tidak terlepas dari pengakuan saya kepada Tuhan, kepada Allah. Oke? Nah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jelas di sini mengakui Tuhan. Mengakui Muhammad itu adalah utusan Tuhan. Muhammad berjuang di tanah yang zalim. Nah, hari ini pemimpin rakyat itu mengataskan nama rakyat, tapi mereka zalim. Kenapa? Karena mereka tidak menuhankan Tuhan yang sesungguhnya, tetapi menuhankan apa? Uang. Mereka berani mencalon, mereka berani untuk berkampanye, mereka berani untuk bersilaturahmi dan sosialisasi. Itu dengan kekuatan uang. Makanya uang hari ini saya katakan bahwa Tuhan dari politik itu sendiri. Nah, tentu persoalan ini harus diambil alih oleh anak-anak muda. Dan salah satunya kenapa saya mengatakan bahwa politik hari ini adalah zolim, karena saya menganggap tidak ada kekuatan yang lebih dahsyat daripada uang itu sendiri bagi paradigma politik. Nah, makanya hari ini bagi saya ya, untuk kaum pemuda atau yang hari ini disebut misalkan milenial, ya segeralah gitu untuk memahami konsep-konsepsi keagamaan, dan itu akan mendorong kita untuk bagaimana mencoba untuk memiliki etika berpolitik gitu. Siapa yang harus kita imami sebenarnya, dan perjuangan itu inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati siapa gitu. Apakah ke uang? Kan enggak ke uang, kata lillahi rabbil alamin, ke Tuhan. Nah, saya ke pancing di situ. Berarti berangkat dari rasa sebagai seorang bangsa yang memang menganut agama Islam dan menginginkan politik pada hari ini sesuai dengan oke, lanjut. Nilai inovatif dan kreatif seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat, mungkin tadi sudah disinggung, pada umumnya dari para calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada serentak tahun 2025. Nah, ini asik. Ada sebuah realitas politik setelah runtuhnya atau habisnya masa jabatan Pak SBY, itu muncul Pak Jokowi. Pak Jokowi dihasilkan oleh yang namanya strategi politik dalam militer, itu adalah flanking strategi. Flanking strategi itu adalah menyerang dari sayap, bukan menyerang dari tengah. Menyerang dari sayap dalam artian itu adalah mereka menggunakan media-media untuk mencoba menampilkan citra. Artinya adalah budaya politik hari ini sudah bergeser dari door to door secara langsung menjadi pembangunan citranya itu dibangun oleh media. Itu flanking strategi, menyerang dari sayap. Nah, misalnya contoh Pak Jokowi menang itu karena dia mampu menggunakan flanking strategi ini dengan baik, sehingga memunculkan para artis, memunculkan para seniman untuk mencoba mengkembalikan nama dia. Nah, misalkan Mira Lesmana habis itu ya banyaklah artis-artis ya, sutradara misalkan di situ. Itu kan nilai kreatif. Tapi hari ini itu sudah enggak update gitu loh. Artinya gini, ayo dong temuin cara berkampanye yang lain gitu loh, selain dari Pak Jokowi atau selain dari Obama yang memiliki gagasan, visi dan misi orang kulit hitam tiba-tiba terpilih di kulit putih yang menyerang kulit hitam itu sendiri gitu. Nah, itu oke. Nah,
Habis itu hari ini adalah yang saya lihat beberapa calon kepala daerah yang saya ikuti di media-media, mereka masih terkontaminasi oleh cara-cara yang dilakukan oleh Pak Jokowi atau yang lain lah misalkan, yang nilainya mampu memberdayakan media untuk mencapai kemenangan dalam perebutan kekuasaan atau dalam politik. Nah, seharusnya begini, kalau ukuran berpikirnya kan begini, Antonio Gramsci seorang yang menjelaskan bagaimana sebenarnya intelektual itu. Kandidat-kandidat ini kan diyakini oleh masyarakat ya, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, gitu kan, memiliki kerangka berpikir yang jelas, mereka terdidik, mereka orang yang memiliki wibawa dan segala macam, sehingga mereka menonjol dari masyarakat itu sendiri. Ya, sehingga pede dan berani untuk mencalonkan diri. Nah, Antonio Gramsci yang jelas mengatakan ada dua intelektual itu. Yang pertama adalah intelektual organik, yang kedua intelektual tradisional. Nah, intelektual organik itu dia mampu menciptakan atau memberikan suatu sikap-sikap yang baru yang belum pernah dilihat oleh masyarakat itu sendiri, tapi seorang intelektual organik itu mampu memperlihatkan, mampu mewujudkan, mampu menampilkan. Sementara intelektual tradisional itu dari nenek moyang sampai hari ini caranya kayak gitu aja, nggak ada yang baru, nggak ada yang baru. Misalnya contoh ini, dari Ki Hajar Dewantara sampai guru sekarang, misalkan polarisasi membuat silabusnya mungkin itu misalkan itu kan, ya sampai hari kiamat mungkin ya itu aja. Itu intelektual tradisional. Intelektual organik ini dia mencoba untuk berbeda. Enggak, misalkan kampanyenya itu enggak berusukan, kampanyenya itu enggak nyupir-nyupir alat berat misalkan gitu kan, kampanyenya itu enggak masuk gorong-gorong misalkan gitu, atau kampanyenya itu enggak menjelek-jelekkan orang misalkan, kampanyenya itu enggak menjelek-jelekkan lawan, tapi bagaimana mendesain sebuah gagasan, sebuah ide, dan itu dimunculkan ke publik. Publik tahu bahwa itu adalah suatu hal yang baru. Misalnya kita sebagai orang yang hari ini alhamdulillah mengenyam pendidikan, kita kan melihat hal-hal yang kayak gitu kan ketawa. Ini orang kandidat berpikirnya kayak begini banget. Kok nggak ada menyuarakan perubahan, kok nggak ada sistem yang berubah. Cara yang masih seperti itu aja ya. Jadi intelektualnya mesti harus ditingkatkan lagi atau di-upgrade begitu. Banyak baca lah. Ya. Kalau mau jadi pemimpin banyak baca. Dan banyak belusukan. Baiklah, sekarang saya ingin bertanya dari kacamata Saudara Wahyu, apakah sesuai nilai-nilai yang diharapkan oleh masyarakat dengan yang ditawarkan para calon kandidat kepala daerah yang akan maju di Pilkada serentak 2020? Jadi nih, saya pantau tuh, saya penasaran gitu loh, maksudnya apa sih visi misi dari kandidat gitu loh, yang katanya bahwa kehadirannya berpolitik itu atas dasar pengabdian, atas dasar pengorbanan, ya, atas dasar ya prihatin lah kondisi terhadap hidup masyarakat. Hatta pernah mengatakan bahwa seorang pemimpin itu harus mampu membawa masyarakat itu, harus mampu membawa masyarakat itu ke jalan yang memang ingin dituju oleh politik itu. Misalkan contoh Dahlan Iskan kita harus apresiasi itu. Dulu stasiun itu biadab, maafnya nilai kemanusiaan itu gila banget, nggak ada. Tiket bisa dicurangi, orang duduk, orang tua nggak akan dihargai.
nyawa yang akan hancur, yang akan ibaratnya di tepi jurang misalkan. Mereka nggak masalah, mereka harus dudukkan itu. Tapi dahlan iskan seorang pemimpin, dia mampu mencoba untuk memformulasikan suatu sistem yang baru untuk stasiun kereta api. Hari ini coba lihat, coba kita ke stasiun kereta api. Kita naik kereta api, nilai kemanusiaan bisa tinggi di situ. Nah, itu kan ide, itu kan gagasan. Dari yang buruk menjadi yang baik, kan itu. Nah, pemimpin daerah pertarungan politik itu kan pertarungan gagasan, visi, misi, atau konflik. Punya ide apa sih yang dibawa sama pemimpin politik sehingga masyarakat akan yakin terhadap dia itu, sehingga akan memilih. Pemimpin kan definisinya itu seseorang yang mampu meyakinkan orang lain, dia dipercaya, pada akhirnya dia diikuti. Kalau masyarakat, kalau dia nggak punya visi misi yang jelas, gagasan yang jelas untuk kehidupan orang banyak, tentu kita khawatir. Pada akhirnya kan mana tahu ketika dia duduk, dia berkuasa, ya, masyarakat akan dibawa ke jurang. Pada akhirnya kan hancur kehidupan masyarakat, gitu kan. Makanya pemimpin harus hati-hati lah memilih pemimpin. Ya, berarti pemimpin itu adalah orang yang menciptakan suatu ide, gagasan, dan pada akhirnya dia yang akan diikuti oleh masyarakat itu sendiri. Jangan salah-salah memilih pemimpin kalau Anda tidak mau bawa ke jurang. Oke, kita masuk kepada pertanyaan terakhir sekaligus sebagai penutup pada siang hari ini. Bangsa Indonesia sungguh mengalami kemunduran dan krisis mental kepemimpinan pada era reformasi sekarang ini. Menurut Saudara Wahyu, apakah solusi terkait hal ini dan bagaimana peran anak muda untuk menyikapi serta mensiasati? Silakan. Gini, anak muda harus nasionalis. Dia harus nasionalis. Bangsa kita belum selesai. Selain mengatakan bangsa kita belum selesai. Saya belajar nasionalis dari kampung saya. Saya nggak jauh-jauh lah. Saya harus belajar Indonesia dengan 17.000 pulau, sekian juta masyarakat. Saya nggak belajar dari situ. Saya belajar dari kampung halaman saya, bahwa di kampung saya bisa datang ke Bogor itu karena saya sadar bahwa ayah saya punya usaha di sana, punya sedikit usaha kebun misalkan, dia bisa membiayai saya untuk sekolah. Nah, lalu dari usaha itu, dari tanah kelahiran saya itu, di mana ayah saya punya usaha itu, dia bisa menyekolahkan saya pada akhirnya mampu untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan ini tentu harus memiliki, dibawakan dengan nilai-nilai, gitu kan. Tentu harus mencerahkan kehidupan masyarakat, harus mampu untuk merubah atau memberikan peringatan kepada masyarakat bahwa kehidupannya itu sudah salah, bahwa dominasi uang terhadap semua pola pikir, oportunis, orientasinya itu adalah profit, gitu. Nah itu kan akan membahayakan kita, gitu. Nah, jadi maksud saya begini, di tanah ini kita lahir, di tanah ini kita bisa bersekolah, di tanah ini kita bisa saling mendoakan. Maka dari itu bagi saya setiap generasi muda sulung negeri dia harus menjadi cahaya. Nah, nilai cahaya ini akan didapatkan apabila dia punya pemikiran besar. Sekarang kita mungkin masuk kepada pertanyaan jika ada dari teman-teman yang ingin bertanya terkait pembahasan hari ini, silakan
pemimpin itu adalah seorang pencipta sebuah nilai yang akan diikuti oleh rakyatnya serta masyarakat itu sendiri. Jadi mungkin itu saja untuk siang hari ini. Terima kasih kepada Saudara Wahyu, narasumber kita yang sudah berbagi ilmu, dan terima kasih juga kepada saudara-saudara semua yang telah antusias menyaksikan acara ini. Saya Ivana India undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kita tunggu komentar, kalaupun ada nanti kita akan jawab. Setelah itu akan kita bagikan untuk pertanyaan saudara. Terima kasih, saudara Wahyu. Jangan lupa berkritik. Kita udah pilih beberapa pertanyaan yang memang sudah masuk di kolom komentar. Di antaranya yaitu dari salah seorang yang bertanya, jadi yang kakak inginkan pemimpin yang seperti apa? Mohon penjelasannya kak. Terus yang kakak ingini khususnya Kecamatan Batahan, perubahan seperti apa yang harusnya dilakukan oleh pemimpin daerah tersebut, terkhusus PT PN 4, apa yang harusnya dilakukan oleh perusahaan tersebut kepada para putra daerah? Mohon maaf sebelumnya dan penjelasan. Silakan. Ada 3 poin, tapi 2 poin kita ambil di Undang-Undang Dasar. Yang pertama adalah untuk terbentuknya pemerintahan Indonesia itu untuk mensejahterakan kehidupan umum atau rakyat. Pertanyaannya adalah di Madinah sudah sejahtera belum? Kalau belum sejahtera, berarti wajib pemerintahan yang ada di Madinah itu mensejahterakan kehidupan masyarakat di sana. Yang kedua adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Di Madinah itu harus banyak ruang-ruang diskusi, ruang-ruang di mana pemerintah membuat ruang-ruang diskusi atau pemberdayaan pemuda dalam bentuk bagaimana ekonomi mandiri. Misalkan contoh, sekarang kan ada BUMDes. BUMDes ada dananya. Nah, bupati harus menginstruksikan dan harus membuat program bahwa 23 kecamatan yang ada di Madinah itu harus mendelegasikan 2 orang untuk dididik mengelola usaha di sana. Misalkan contoh, peternakan di mana yang berhasil, misalkan di Pulau Jawa, ya kirim anak-anak untuk belajar ke Pulau Jawa tentang peternakan, pertanian misalnya, atau apa yang sifatnya membangun ekonomi mandiri. Karena gini, ya kita sudah sama-sama tahu wacana Indonesia ke depan akan menyambut 100 tahun Indonesia, yaitu bonus demografi. Nah, hari ini persiapan Madinah untuk anak-anak mudanya lebih kreatif dan inovatif ke depan itu tidak ada. Karena tidak ada pelatihan. Karena tidak ada ruang-ruang diskusi, ruang-ruang di mana anak-anak itu dibebaskan untuk berekspresi, berkreativitas, mewujudkan impian-impian mereka. Nah, di situ. Nah, kalau pemimpin atau pemimpin Madinah ke depan bisa mewujudkan itu, maka dialah pemimpin yang sesungguhnya untuk di Madinah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah gini persoalannya. Di PTPN kita disuruh jadi buruh harian lepas. Gaji 30.000, sebenarnya 60.000. Karena CV, karena aktivis-aktivis kampung, dipotonglah itu 30.000. Diterima sama masyarakat 30.000. Oke? Nah, artinya adalah ada pembohongan bahwa gaji yang 60.000 itu tapi diberikan kepada masyarakat itu hanya 30.000. Gini, penderitaan di waktu itu adalah kita sama-sama tahu kondisi rumah di kampung kita masih bambu, masih kayak gubuk, kondisinya masih di situ. Udah miskin, udah kerja BHL, udah gajinya 30.000, udah jadi babu di rumah sendiri, udah di rumah sendiri, itu dibikin judi.
judi oleh perusahaan. Disuruhlah itu aktivis-aktivis kampung ngebuka judi, togel, leng, habis itu ya banyaklah jenis judi. Nah, masyarakat dikasih duit setiap sekali 2 minggu sebagai pinjaman. Nah, duit itu habis, tentu masyarakat nggak boleh keluar dari pekerjaan. Artinya ada ketergantungan di situ. Nah, itu kan pembodohan. Oke. CV itu yang diberi izin sama pemerintah itu kan 30.000, 60.000 gaji yang seharusnya, tapi masyarakat dikasih 30.000. Apakah itu namanya pemimpin? Kalau CV aktivis-aktivis kampung yang hari ini ada dengan bupati atau siapapun itu nanti pemimpinnya masih melaksanakan kezaliman itu, maka kita sebagai kaum muda wajib untuk mengatakan tidak kepada pemimpin. Mungkin itu aja. Terima kasih untuk jawaban yang luar biasa.